Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang fisika kuantum. Adapun subpokok bahasan yang akan kita pelajari di materi fisika kuantum ini yaitu tentang hukum Steven Boltzmann. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi mengenai hukum Steven Boltzmann. Suatu benda akan selalu mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann menemukan bahwa energi persatuan luas per satuan waktu ternyata nilainya sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Atau dapat juga dikatakan bahwa laju radiasi suatu benda sebanding dengan luas permukaan benda dan pangkat 4 suhu mutlaknya. Secara matematis, pernyataan tersebut dapat kita tuliskan dalam persamaan E per A dikali T sebanding dengan T pangkat 4, di mana E per T di sini kita ubah menjadi daya, karena daya itu sama dengan energi dibagi waktu. Jadi, persamaannya dapat berubah menjadi P per A sebanding dengan T pangkat 4. Nah, P per A merupakan rumus dari intensitas, maka dapat kita tuliskan menjadi I sebanding dengan T pangkat A. Persamaan kesebandingan ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal perbandingan. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa I sama dengan E per A dikali T. Oke, dari beberapa persamaan ini dapat kita nyatakan bahwa intensitas itu secara umum rumusnya adalah I sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4. Kemudian jika I-nya kita ubah menjadi P per A sama dengan E dikali sigma kali T pangkat 4. Atau dapat kita tulis lagi menjadi P sama dengan E dikali sigma kali T pangkat 4 dikali A. Untuk keterangan besarannya sendiri, P adalah daya dalam satuan watt, E adalah energi dalam satuan joule, E adalah emisivitas, sigma adalah konstanta Steven Boltzmann yang nilainya 5,67 dikali 10 pangkat minus 8. T adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin dan A adalah luas permukaan dalam satuan meter persegi. Untuk nilai emisivitas E itu nilainya antara 0 dan 1. Untuk benda hitam sempurna, nilai emisivitas sama dengan 1. Sedangkan untuk benda dengan permukaan mengkilap, nilai emisivitasnya mendekati 0. Sementara, kemampuan benda dalam memancarkan energi sama dengan kemampuan benda dalam menyerap energi. Nah, benda hitam sendiri memiliki kemampuan meradiasi dan menyerap energi yang baik. Untuk benda hitam sempurna dengan E sama dengan 1, mampu melakukan radiasi dengan sempurna. Proses inilah yang disebut dengan radiasi benda hitam. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda dengan luas permukaan 200 cm2 bersuhu 727 derajat Celcius. Emisivitas benda sebesar 0,6. Tentukan daya radiasi pada benda tersebut. Pada soal diketahui bahwa sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8. A sama dengan 200 cm2. Karena satuan A sama dengan meter kuadrat, maka kita ubah menjadi 200 dikali 10 pangkat min 4 atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Dengan nilai emisivitasnya sama dengan 0,6
dan T sama dengan 727 derajat Celcius. Nah, karena satuan dari suhu itu Kelvin, maka kita ubah Celcius menjadi Kelvin dengan menambahkan 273 Kelvin. Maka didapat 1000 Kelvin. Nah, yang ditanya itu daya radiasi pada benda atau P. Maka P sama dengan E dikali sigma dikali A kali T pangkat 4. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nilai yang sudah kita dapat, yaitu 0,6 dikali 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1000 pangkat 4. Maka didapat hasilnya P sama dengan 6,804 dikali 102 sama dengan 680,4 watt. Nah, jadi besarnya daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda tersebut sebesar 680,4 watt. Untuk contoh soal nomor 2, daya radiasi yang dipancarkan suatu benda pada suhu 227 derajat Celcius adalah 1000 Joule per sekon. Jika suhu benda naik menjadi 727 derajat Celcius, maka tentukan daya radiasi benda yang dipancarkan sekarang. Nah, pada soal diketahui bahwa T1 sama dengan 227 derajat Celcius. Karena satuannya masih Celcius, kita ubah menjadi Kelvin. Dengan menambahkan 273 Kelvin, maka didapat hasilnya 500 Kelvin. Kemudian T2 sama dengan 727 derajat Celcius, sama dengan T1 tadi, kita tambahkan dengan 273 Kelvin, maka didapat hasilnya 1000 Kelvin. Kemudian P1 sama dengan 1000 Joule per sekon, atau Joule per sekon itu sama dengan watt. Nah, pada soal ditanya daya radiasi benda yang dipancarkan sekarang, berarti P2. Maka kita buat rumusnya P2 per P1 sama dengan P2 per P1 dipangkatkan 4. Kemudian kita memasukkan nilai yang sudah ada. Maka P2 per 1000 sama dengan 1000 per 500 dipangkatkan 4. Maka nanti didapat hasilnya P2 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 1000 sama dengan 16 dikali 1000 sama dengan 16.000 watt. Maka didapat besar daya radiasi benda yang dipancarkan sekarang yaitu 16.000 watt. Baik, sampai di sini video pembelajaran kita tentang fisika kuantum. Thanks for watching. See you next video.